Bentar ya. Oke, karena waktu kita agak sedikit hari ini, mungkin kita langsung saja ya masuk ke materi, biar kita cepat diskusi segala macam nanti. Oke, sebenarnya hari ini saya akan mau masuk 2 materi sekaligus, cuman karena waktu mungkin sedikit, kita hari ini cuman bahas tentang lanjutan kemarin sebentar ya, mengenai keuangan daerah. Oke, kita mulai langsung dari tata cara pemungutan pajak daerah. Jadi tata cara pemungutan pajak daerah ini dia uh, mirip hampir sama dengan pemungutan retribusi ya. Nanti kalau suara saya nggak jelas silahkan dipotong. Oke, kembali untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, ini dia hampir sama, cuman ada beberapa saja dari singkatan-singkatan nanti yang akan berbeda. Nah, untuk tata cara pemungutan pajak daerah sendiri dan retribusi itu ada yang namanya WP. Nah, si wajib pajak ini adalah dia individual atau bisa dibilang juga ASN, PNS, terus bisa juga pajak pemerintah daerah, kepala daerah, pejabat-pejabat daerah, dia dikenakan pajak untuk wajib pajaknya. Nah, yang pertama itu untuk mendaftarkan dirinya di NPWP-D, nomor induk wajib pajak daerah ya, dengan mengisi formulir pastinya. Dengan melalui 2 cara, yaitu dengan penetapan pajak secara jabatan, yaitu tadi secara lingkup ASN ya, lingkup ASN, pejabat-pejabat daerah, SKPD dan segala macam. Terus pajak sendiri, pajak self assessment. Nah, pembayaran pajak sendiri itu dilakukan oleh si wajib pajak ini dengan menyetorkan ke rekening kas umum. Dengan ditentukannya wajib pajak, pembayaran wajib pajak itu untuk per tahun ya. Dan setoran pajak sendiri itu dilakukan langsung atau bisa juga dicicil. Bisa juga dicicil sesuai dengan besaran wajib pajaknya, besaran setorannya. Nah, setelah melakukan wajib pajak tersebut melakukan setoran pajak daerah itu, dilakukanlah pembukuan atau pelaporan dari petugas pajak berdasarkan jenis sesuai dengan jenis pajak di NPWPD-nya itu ya, baik dari self assessment, SKPD, SKPD-KB, SKPD-KB, KBT, dan STTPD. Ini. Nah, penagihan pajak itu merupakan rangkaian kegiatan dari pemungutan pajak daerah itu sendiri. Jadi berawal tagihan pajak itu sendiri ketika sudah jatuh tempo bagi si wajib pajak tersebut, maka pajak ini memiliki petugas pajak ini berhak untuk memberikan surat teguran, surat peringatan, atau sampai surat paksaan kepada wajib pajak tersebut untuk menyetorkan wajib pajaknya. Karena ada sedikit perbedaan di sini yang tadi saya maksud antara cara pemungutan pajak dan juga cara pemungutan retribusi. Di mana berbedanya? Karena wajib pajak di sini dia sudah dia wajib dan juga sudah ditentukan oleh undang-undang sendiri. Sedangkan untuk penagihan atau pemungutan retribusi tersebut dia tidak wajib, tidak seperti si pajak. Dan juga untuk kalau kita berbicara tentang pemungutan pajak ini diatur dalam undang-undang langsung. Sedangkan untuk retribusi dia diatur dalam peraturan daerah atau putusan daerah oleh kepala daerah itu sendiri. Karena untuk penarikan retribusi sendiri juga setiap daerah itu berbeda-beda untuk pendapatan daerahnya. Maka dari itu, ketika kita berbicara retribusi, misalkan penarikan retribusi jasa dalam pariwisata. Ketika di dalam pariwisata itu tiket wisatawan itu sudah membayar, wisatawan itu sudah membayar tiket masuk, maka di situ langsung dipungut tarif
retribusi sesuai dengan takaran-takarannya. Kalau kita berbicara di Palangkaraya sendiri untuk khususnya di wisata Dermaga Kayang Bangkirai itu untuk penarikan retribusi jasa pariwisata sendiri itu sebesar Rp500 untuk ke daerah. Nah, wajib pajak itu si wajib pajak ini juga baik self assessment ataupun perorangan ataupun kepala daerah atau yang memiliki jabatan pegawai negeri maka bisa mengajukan pengurangan ataupun peringanan dan juga pembebasan pajak karena pajak itu memang wajib untuk dibayar karena dia diatur langsung dari undang-undangnya. Karena wajib pajak itu ketika kita tidak membayar mungkin dia akan mengeluarkan petugas pajak itu akan mengeluarkan surat teguran hingga pada sanksi-sanksi baik dari sanksi administrasi sampai ke sanksi pidana. Juga si wajib pajak tersebut juga dapat petugas pajak tersebut dapat melakukan pembetulan, pembatalan ataupun pengurangan dalam ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi. Jadi pada tahap ini pembetulan ataupun pembatalan sanksi baik sanksi administrasi ini yang dilakukan oleh pejabat pajak pelaksana pajak maka dapat dilakukan jika bukan kesalahan dari si wajib pajak. Misalkan ada kelebihan dalam perhitungan penyetoran pajak atau ada sanksi yang diterapkan atau yang dijatuhkan kepada si wajib pajak karena telah lambat membayar atau ada beberapa sanksi yang dilanggar oleh si wajib pajak tersebut. Nah, di sini jika si wajib pajak tersebut tidak merasakan adanya pelanggaran tetapi sudah ditetapkan melalui surat ataupun sanksi yang ditetapkan oleh pelaksana pajak, maka di sini si wajib pajak itu dapat memohonkan surat-surat berupa surat kepada si petugas pajak tersebut untuk menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan dari si wajib pajak tersebut. Maka jika benar setelah diteliti kemudian, maka jika benar ini bukan kesalahan dari si wajib pajak, maka si wajib pajak yang disanksikan administrasi oleh si petugas pajak tadi itu dapat diringankan sanksinya ataupun dihapuskan ataupun dibatalkan. Nah, dalam penyelesaian keberatan yang diajukan si wajib pajak tadi ini hanya dapat dilakukan kepada jadi si wajib pajak ini langsung mengajukannya kepada kepala daerah atau pejabat yang dalam artian di sini melalui sekretaris daerah ya untuk menyampaikan keluhan-keluhan tadi dalam menyelesaikan keberatan. Jadi setelah adanya pembatalan ataupun penyelesaian keberatan tadi, maka sisanya jika terbukti bukan kesalahan dari si wajib pajak itu sendiri, maka dilakukanlah pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak oleh si wajib pajak tadi itu ya. Maka dari itu pemerintah daerah berhak untuk membayar bunga 2% per bulan jika keterlambatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini kepada si wajib pajak ini lewat dari sebulan, maka pemerintah daerah berhak untuk mengembalikan bunga sebesar 2% kepada si wajib pajak ini. Oke, di sini ada catatannya, silakan dibaca sendiri. Nah, kita mulai langsung kepada perbedaan, apa sih perbedaan pajak dan retribusi itu. Jadi ketika kita berbicara pajak, maka dia sudah diatur dari undang-undang atau langsung pemerintah pusat. Dia sifatnya sentral untuk hal-hal yang mengatur pajak. Sedangkan retribusi sendiri itu berasal dari keputusan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Karena daerah berbeda-beda, masing-masing daerah itu berbeda-beda dalam pendapatannya, dalam sumber daya dan lain sebagainya macam. Dan juga pihak pemungut. Nah, pajak ini yang dipungut, pemungut dari pajak ini adalah pemerintah pusat, sedangkan untuk retribusi itu disetorkan langsung kepada pemerintah daerah atau melalui pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk memungut retribusi daripada jasa-jasa yang ada di daerah tersebut.
Nah, sifat pemungutan di sini untuk pajak sendiri juga wajib dan dipaksakan. Sudah saya bilang tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, dan sedangkan untuk retribusi itu tidak wajib. Jadi dalam artian di sini untuk penarikan retribusi tidak wajib itu adalah di dalam penarikan retribusi tidak ada unsur pemaksaan, unsur kewajiban ataupun pemberian surat-surat yang surat pemaksaan atau surat penagihan secara paksa seperti di pajak, dia tidak ada. Namun bukan berarti untuk retribusi ini dia tidak wajib secara apa ya, dia tidak wajib secara pemungutan. Sedangkan secara sistem yang lain dia bisa dikategorikan wajib karena retribusi ini pemerintah langsung menariknya dari jasa-jasa yang ada di daerah tersebut, jasa pariwisata, jasa jasa-jasa hotel dan lain sebagainya macamnya ya. Oke. Nah, kita berbicara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBD. Ini jelas sudah diatur, pelaksanaan APBD ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Jelas sendiri di sini bahwa pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah itu sendiri karena itu sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa jenis laporan keuangan untuk laporan keuangan dalam pertanggungjawaban tadi ya. Nah, yang pertama ada laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan juga belanja SKPD. Jadi di sini PPK atau pejabat dari SKPD tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut itu menyiapkan sebuah laporan dan disampaikan langsung kepada kepala SKPD-nya sebagai penanggung jawabnya. Itu berupa penyampaian dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat untuk 6 periode ke depan. Jadi terkait tentang program daripada badan tersebut untuk 6 bulan ke depannya itu apa. Nah, laporan tersebut yang meliputi laporan-laporan keuangan, anggaran, dan lain sebagainya macam itu disusun dan dilaporkan oleh kepada kepala SKPD-nya. Disampaikan untuk semester pertama APBD. Terus selanjutnya dilanjutkan untuk pembuatan laporan realisasi semester pertama APBD. Nah, realisasi laporan semester pertama APBD ini dari semua SKPD itu menggabungkan laporan-laporan yang ada di masing-masing dinas, badan atau badan itu digabungkan menjadi satu laporan keuangannya mengenai anggaran untuk 6 bulan ke depan semester pertama dan dilaporkan kepada Sekda, Sekretaris Daerah. Itu setelah dilaporkannya laporan realisasi semester pertama APBD itu kepada Sekda, maka Sekda melanjutkan laporan tersebut atau menyampaikan laporan tersebut kepada kepala daerah sebelum akhirnya disampaikan kepada DPR. Jadi dalam penyusunan dalam penyusunan laporan realisasi semester pertama ini, maka masing-masing dinas itu menyampaikan atau membuat laporan anggaran yang dimana anggaran ini berisikan program kegiatan dinas tersebut atau badan atau program dari badan tersebut untuk 6 bulan ke depan atau untuk semester pertama ke depan. Nah, setelah masing-masing badan atau dinas ini menyusun laporannya, maka itu dijadikan satu dan juga file atau laporan yang sudah dijadikan satu tadi oleh PPKD itu langsung dilaporkan kepada Sekda untuk ditindaklanjuti atau untuk disampaikan kepada kepala daerah. Dan setelah ditinjau oleh kepala daerah sendiri, maka setelah selesai maka kepala daerah langsung mengantarkan atau langsung diutuskan kepada DPR untuk mensahkan apakah laporan keuangan ini benar, tidak merugikan atau dan lain sebagainya macamnya sesuai dengan
apa yang menjadi pendapat daripada DPR. Jadi keputusan hasil akhirnya itu ada di DPR ya untuk disahkan. Jadi setelah di DPR ini maka laporan tahunan SKPD lapor itu berupa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala SKPD. Jadi laporan keuangan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan serta lampiran pernyataan kepala SKPD. Jadi setelah adanya realisasi anggaran yang sudah dibikin laporannya sebelumnya, sudah ada implementasi, maka hasilnya akan dibuatkan sebuah laporan pertanggungjawaban di masing-masing dinas atau badan yang nantinya juga akan disusun kembali, digabungkan kembali dan dilaporkan kepada SKPD sebelum akhirnya sampai ke Sekda, Sekretaris Daerah. Lalu laporan daripada laporan tahunan SKPD ini sebelum masuk kepada ranah DPR, maka BPK di sini berperan untuk mengaudit, untuk peran BPK di sini untuk mengaudit laporan-laporan tahunan SKPD tersebut atau laporan keuangan kepala pemerintah daerah tersebut untuk diaudit sebelum masuk kepada DPR kembali untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah itu sendiri ya. Oke, tanggung jawab keuangan daerah dan aspeknya. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tanggung jawab keuangan daerah. Bahwa itu adalah bahwa itu adalah kewajiban daripada setiap pemerintah. Nah, aspeknya di sini dalam tanggung jawab keuangan di sini ada aspek keuangan sendiri yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini. Maka kepala SKPD tersebut memberikan laporan keuangan yang berbentuk laporan realisasi tadi, berupa laporan realisasi tadi berupa anggaran, berupa neraca dan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan tadi sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai panduan. Jadi setelah melihat dari aspek keuangan tadi yang berupa penggabungan atau pembuatan laporan keuangan tadi ini oleh SKPD ini, maka dilihat lagi dari aspek kinerjanya, bagaimana cara pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan APBD yang sudah dijalankan oleh suatu pemerintahan daerah tersebut. Bagaimana cara pemerintah tersebut memberikan data dan hasil kinerja yang baik dari laporan keuangan tersebut, sehingga pada tahap audit dari BPK sendiri tidak menemukan kejanggalan atau kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya macamnya. Jadi aspek kinerja di sini dalam melaksanakan kegiatan daerah, maka kewajiban pemerintah di sini tujuan pemerintah di sini hanya untuk mencapai pelayanan secara yang ekonomis, efisien dan efektif dan lain sebagainya. Lanjut, setelah aspek kinerja maka aspek hukum bertindak. Di sini aspek hukum sendiri yang akan mengatur tentang segala macam bentuk pengelolaan keuangan daerah. Itu ada hukum administrasi, masuk di dalam hukum perdata juga, dan juga sampai ke hukum pidana. Jadi ini adalah aspek dari tanggung jawab keuangan daerah ya, bagaimana pemerintah daerah tersebut mengelola keuangan daerah tersebut dan dinilai atau dianalisis bagaimana aspek-aspek daripada kegiatan pemerintah daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Di sini pengelolaan barang milik daerah. Nah, barang milik daerah di sini dia merupakan barang yang berwujud ya. Dia bisa berupa sumbangan, hibah, kontrak kerjasama, bagi hasil, juga dia bisa dalam bentuk tanah ya, bentuk tanah, bentuk-bentuk yang bisa dibeli, diperjualbelikan atau dipertukar atau dipindah tangankan. Jadi yang pertama, wewenang dalam pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah itu
Wewenangnya adalah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan penggunaan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah itu sendiri, yang di mana memerlukan persetujuan daripada DPR. Terus selanjutnya wewenang dan tanggung jawab dari pengelolaan barang milik daerah itu yaitu adalah menetapkan pejabat, dalam artian di sini menetapkan pejabat terkait itu adalah kepala daerah itu sendiri untuk mengurus dan menyimpan serta meneliti serta menyetujui apa-apa yang menjadi kebutuhan daripada barang milik daerah itu sendiri. Terus wewenang dan tanggung jawab dari kepala SKPD yaitu mengakomodir atau mengorganisir poin-poin di satu dan yang kedua agar poin yang satu dan kedua tetap berjalan dengan lancar. Maka wewenang dan tanggung jawab dari kepala SKPD di sini untuk mengajukan rencana kebutuhan, untuk mengajukan inventarisasi dan juga pemeliharaan dan lain sebagainya macamnya. Oke, selanjutnya wewenang atas pengelolaan barang milik daerah di sini sesuai dengan porsinya masing-masing. Kepala daerah di sini memiliki kekuasaan dalam ibaratnya kepala yang memiliki wewenang penuh atas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh sekretaris daerahnya dan digunakan oleh kepala SKPD untuk menunjang kinerja mereka, untuk menunjang hal-hal lain yang bisa meningkatkan performa daripada suatu dinas ataupun badan tersebut dalam menjalankan kegiatan-kegiatan program kerja mereka. Tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah di sini merupakan yang pertama adalah pengadaan. Nah, pengadaan ini merupakan pengadaan barang dan jasa. Di sini sudah ada keputusan presidennya yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa di sini ada beberapa tahap yang dimana ada pelelangan umum, ada pelelangan terbatas, ada pelelangan langsung. Jadi pelelangan umum ini pemerintah daerah misalkan memerlukan penyedia jasa untuk mengerjakan proyek pembangunan destinasi pariwisata misalkan. Nah, jadi pemerintah daerah ataupun pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah tersebut memberikan sebuah notis ataupun iklan melalui website ataupun lainnya untuk mencari penyedia jasa di seluruh Indonesia sama nasional yang bisa mengerjakan proyek mereka tersebut. Nah, adapun pelelangan terbatas, jadi pelelangan terbatas ini adalah dia hanya lingkup daerah. Nah, jadi inti dari pelelangan umum dan pelelangan terbatas ini, pelelangan umum adalah dia lingkupnya mencapai luas, dia luas ya, mencapai nasional, sedangkan pelelangan secara terbatas ini dia hanya mencakup daerah tersebut saja. Nah, ketika pelelangan umum dan pelelangan terbatas ini tidak sesuai kualifikasi, tidak memadai, maka pemerintah daerah atau kepala daerah langsung menggunakan penunjukan secara langsung atau pelelangan secara langsung, yaitu langsung menunjuk kepada si penyedia layanan tersebut, penyedia jasa tersebut untuk mengerjakan sebuah proyek dalam pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Terus bisa juga penunjukan langsung ini merupakan penunjukan yang ditunjukkan untuk penyedia jasa dalam menyediakan logistik dalam pemilu kada. Jadi di dalam penyediaan logistik pemilu kada, pemerintah perlu cepat, pemerintah perlu penyedia jasa yang baik dan benar dan lain sebagainya macamnya, maka pemerintah kepala daerah langsung menunjuk penyedia jasa tersebut untuk mengerjakan proyek tersebut. Untuk penunjukan secara langsung atau pelelangan secara langsung ini juga dibagi dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus ya. Keadaan tertentu itu contohnya adalah keadaan yang membuat suatu proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu hanya ada satu penyedia jasa misalkan di Indonesia untuk mengerjakan proyek tersebut, maka pemerintah daerah langsung menunjuk
penyedia jasa tersebut untuk mengerjakan. Hanya ada satu-satunya kan. Terus untuk keadaan khusus sendiri, Terus untuk keadaan khusus sendiri dia kepala daerah juga langsung menunjuk si penyedia jasa tersebut karena memang si penyedia jasa tersebutlah yang hanya ada satu-satunya, misalkan hanya ada satu-satunya di Republik Indonesia ini untuk ditunjuk dalam pengerjaan proyek-proyek yang sebagai bentuk program kerja daripada pemerintah. Oke, itu bagian dari proyek pengadaan yang dilakukan oleh kepala daerah atau pemerintahan daerah. Selanjutnya, penggunaan barang milik daerah di sini juga meliputi barang milik daerah yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok atau fungsi daripada SKPD. Apapun bentuknya barang milik daerah tersebut yang dinilai untuk dapat menjamin ataupun dapat melancarkan tugas dari pokok fungsi SKPD tersebut, maka inilah yang bisa dikategorikan dalam penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, barang milik daerah yang dapat dioperasikan atau oleh pihak lain, yang dimana misalkan Dinas PU menyediakan alat berat untuk pembuatan jalan, maka operasionalnya dilakukan oleh pihak lain. Nah, namun fasilitasnya atau difasilitasi oleh Dinas PU untuk dalam proyek pembuatan jalan misalnya. Terus selanjutnya, barang milik daerah yang berupa tanah atau bangunan yang dapat dijadikan sebuah misalkan kantor, yang dapat dijadikan misalkan sebuah rumah yang dapat melancarkan atau yang dapat menunjang program daripada pemerintah daerah dengan cara-cara tertentu ya, dengan cara-cara tertentu untuk penggunaan barang milik daerah yang berupa tanah ini yang. Nah, penggunaan barang milik daerah yang berupa tanah ini juga paling simpelnya adalah dengan syarat tanah tersebut di atas 5 miliar dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pemanfaatan barang milik daerah itu sendiri memiliki kriteria pemanfaatan barang milik daerah. Yang dimana pemanfaatan barang milik daerah di sini merupakan bentuk-bentuk daripada pemanfaatan barang milik daerah yang berupa sewa tanah, yang berupa kerjasama antar daerah, pinjam pakai bangunan, dan juga serta penghapusan sampai pemindah tanganan barang milik daerah. Bisa jadi pemindahan barang milik daerah berupa penjualan tanah daerah dan lain sebagainya macamnya. Oke, kita yang terakhir. Ini ada diskusi, tapi diskusi ini berlaku untuk minggu depan ya. Jadi teman-teman sendiri ditugaskan di sini untuk mencari atau menganalisa atau melihat sebuah program pembangunan pemerintah di Kota Palangkaraya. Apa aja sih program-programnya? Pilih salah satu saja. Terus teman-teman bisa analisa atau melalui pandangan teman-teman sendiri apa tujuan daripada program pemerintah tersebut. Terus apa manfaatnya bagi masyarakat serta sejauh mana apa keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalam program pembangunan tersebut. Teman-teman bisa cari, bisa explore pembangunan apa aja, bebas. Mengenai dana desa juga bisa, mengenai pembangunan pariwisata juga bisa, dan pembangunan lainnya bisa. Jadi mungkin minggu depan akan kita diskusikan mengenai tugas ini. Nggak usah diketik, nggak usah diapa-apain, cuman ditulis aja di kertas. Ditulis di kertas, terus nanti saya akan tanyakan apa judul-judulnya. Jika judulnya menarik, maka itu yang akan kita diskusikan bareng-bareng untuk minggu depan ya. Oke, untuk materi kita sekian hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, ya silahkan. Mana? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya di sini ingin bertanya tentang barang milik daerah. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa barang milik daerah bisa diperjualbelikan.
Nah, setelah diperjualbelikan itu, hasil penjualannya itu digunakan untuk apa, Pak? Apakah ada untuk hal pembangunan di daerah tersebut? Karena kita tahu pembangunan di daerah itu kan ada yang masih kurang, Pak. Apakah hasil penjualan dari barang di daerah itu bisa digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut? Sekian yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, yang pertama dia masuk kas daerah dulu, yang pastinya. Masuk kas daerah, sehingga menjadi sebuah laporan pertanggungjawaban nantinya yang akan disampaikan kepada kepala daerah ataupun DPRD sendiri. Nah, dari laporan pertanggungjawaban itu sendiri, dari hasil penjualan tanah itu sendiri yang masuk ke dalam laporan pertanggungjawaban itu sendiri juga yang akan dilaporkan kepada DPRD nantinya. Ketika laporan pertanggungjawaban itu tidak ada permasalahan, maka itu bisa dilanjutkan kepada anggaran tahun depannya, pada pelaksanaan program anggaran tahun depannya. Mau dijadikan apa? Uang ini apakah dijadikan uang darurat atau dijadikan untuk program-program pembangunan, misalkan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya macamnya. Atau juga program dalam penanggulangan kemiskinan, itu bisa juga. Ya, baik, Pak. Gimana? Terima kasih. Ada lagi? Ya. Mas Erwin? Apa, Pak? Ada? Saya ingin kalian diskusi nih. Saya ingin bertanya, Pak. Bentuk barang milik daerah yang berbentuk fisik tuh, Pak. Contohnya di Pelangka itu seperti apa, Pak? Ada yang bisa bantu? Mbak Eva, mana? Tadi apa pertanyaannya, Pak? Soalnya nggak kedengeran. Ya, Mas Erwin, bisa diulangin pertanyaannya? Pertanyaannya, contoh barang yang berbentuk fisik yang dimiliki oleh daerah atau provinsi Pemprov Kalteng. Halo? Halo juga, Pak. Gimana, Mbak Eva? Jadi barang-barang fisik bentuk barang milik daerah yang berbentuk fisik di Palangkaraya sendiri itu meliputi apa saja menurut Mas Erwin tadi, Mbak? Meliputi kalau kan salah satunya tadi infrastruktur yang saya bilang, Pak. Nah, jadi infrastruktur itu yang paling jelas. Jadi infrastruktur, contohnya kalau misalkan di Palangkaraya sendiri seperti pembangunan yang mungkin yang kedepannya ini yang akan dibangun oleh pemerintah Kalimantan Tengah, seperti rencananya itu yang City Mall mungkin gitu, Pak. Oke, yang sangat nyata barang fisik milik daerah tersebut di Kota Palangkaraya sendiri yang paling nyata adalah infrastruktur. Misalkan apa ya? Ada yang bisa bantu? Selain yang diutarakan oleh Mbak Eva. Jembatan jembatan di Bukit Rawi itu, Pak. Ya, taman, pastinya lampu itu yang paling nyata sendiri. Ya, serta perbaikan jalan-jalan. Iya, Pak, sudah tahu, Pak. Kalau sudah segala taman. Iya, Pak, sudah. Oke. Gimana kali dia yang ditanyakan? Ada, Pak. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan tanggung jawab keuangan daerah dan aspeknya tadi.
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tanggung jawab keuangan daerah disebutkan tadi ada pengelolaan keuangan secara tertib, terus efisiensi, ekonomis, dan transparansi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ketika ada di dalam suatu daerah yang dalam hal keuangannya itu tidak transparansi dan dalam hal kinerjanya pun masyarakat setempat tidak tahu apa tujuan program-programnya dan program-program apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu bagaimana pemerintah menanggapi hal tersebut? Apakah pemerintah daerah maksudnya di kabupaten ya Pak? Tadi kan di lingkup desa. Nah, apakah hanya diam saja atau bagaimana kayak gitu? Terima kasih. Bisa diulang, Mbak? Kurang jelas tadi pertanyaannya. Ya, jadi kan tadi tentang tanggung jawab keuangan. Nah, tadi di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 kan tadi ada tentang efisiensi, ekonomis, efektif dan transparan. Ya. Nah, ketika ada di suatu desa tidak ini laporan keuangannya itu tidak kan Sorry, terhadap masyarakat. Lanjut. Nah, misalnya di dalam suatu desa tidak ada transparansi, misalnya dari aparat desa terhadap masyarakat setempat dan dalam hal kinerja program pembangunan yang akan dilakukan pun masyarakat setempat tidak tahu kayak gitu. Nah, jadi bagaimana pemerintah daerah misalnya dalam lingkup kabupaten menanggapi hal tersebut kayak gitu, Pak? Oke. Jadi kan tadi ada pengolahan laporan keuangan daerah yang dimana itu disampaikan kepada DPRD untuk disahkan. Hasil daripada laporan keuangan itu nanti akan berbentuk suatu program yang dimana suatu program tersebut akan menjadi sebuah peraturan daerah untuk mengatur mekanisme jalannya suatu program tersebut, suatu program pembangunan tersebut. Nah, sebelum adanya penerbitan atau sebelum disahkannya suatu peraturan daerah tersebut, maka langkahnya ada langkah yang dinamakan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Teman-teman sudah tahu pasti kan sebelum perda itu disahkan, maka langkahnya adalah untuk mensosialisasikan tentang perda tersebut, tentang program pembangunan tersebut, tentang peraturan daerah yang mengatur retribusi pembangunan destinasi pariwisata tersebut dari pemerintah atau SKPD yang bersangkutan, dalam artian di sini bisa dinas pariwisata yang mensosialisasikan rancangan atau peraturan daerah tersebut kepada masyarakat setempat terlebih dahulu. Apakah masyarakat setempat tersebut memahami? Apakah masyarakat setempat tersebut menerima atau masyarakat setempat tersebut cuek-cuek saja? Nah, di sini saya daripada pemerintah, makanya dari sebelum melakukan sosialisasi, ada baiknya pemerintah lakukan analisa di lapangan, apakah lapangan tersebut berhak untuk atau mampu atau lingkungannya bisa untuk dijadikan sasaran program pembangunan dari pemerintah, entah program pembangunan pariwisata, entah program pembangunan pendidikan, entah program pembangunan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi itu, Mbak. Ada yang ditambahkan? Tapi misalkan Pak, sosialisasi yang Izin menambah. Oke, Mas Aldi. Siapa? Saya Pak Erwin. Saya dulu Pak. Tadi. Oke. Nah, jadi misalkan. Bentar ya Mas Erwin ya. Iya Pak. Jadi misalkan sosialisasi yang Bapak maksud tadi tidak masuk ke desa-desa itu bagaimana Pak? Misalnya contohnya saja seperti pemilihan pilgub. Nah, pemilihan pilgub di desa itu sosialisasinya pun bahkan visi dan misi dari pilgub tersebut pun tidak tahu. Jadi makanya kebanyakan di desa itu dalam pemilihan pilgub misalnya ada yang disogok, kamu pilih ini dapat uang segini gitu. Jadi kan masyarakat kan tidak tahu visi dan misi dari pilgub dari calon gubernur tersebut. Jadi kayak wajar ketika masyarakat enggak sih maksudnya dalam ini menerima uang tersebut karena mereka tidak tahu
bagaimana visi dan misi dari calon gubernur tersebut, karena sosialisasinya pun bahkan tidak ada di situ, Pak. Oke, berkenan sosialisasi terhadap pilkada itu memang ranahnya daripada Bawaslu. Nah, sebenarnya Bawaslu ini program daripada Bawaslu, KPU untuk mensosialisasikan tentang pemilu kada ke daerah-daerah tersebut. Nah, penyampaian sosialisasi tersebut bukan berarti langsung datang, bukan berarti hanya melalui perjalanan atau bisa KPU tersebut mendatangi sebuah daerah tersebut, apalagi di era sekarang ya, pandemi ini ya. Dia bisa juga melalui media sosial atau melalui orang-orang atau penyuluh-penyuluh yang sudah disediakan oleh KPU sendiri untuk kepada di daerahnya masing-masing. Terkait capaian itu tidak terlaksana atau tidak terakomodir dengan baik mengenai sosialisasi tentang pemilu kada misalkan ya yang dilakukan oleh KPU, mungkin itu kembali lagi pada sumber dayanya. Nah, kita minggu depan akan banyak membahas tentang mengenai reformasi birokrasi ya. Nah, terus untuk terkait kepada visi misi daripada gubernur, memang itu adalah wilayahnya si calon gubernur itu sendiri atau calon wakil kepala daerah itu sendiri ya, untuk menyampaikan visi misinya ke setiap penjuru di daerah. Nah, terkait juga yang tadi, mungkin ada beberapa daerah yang memang tidak bisa dijangkau oleh si calon kepala daerah tersebut, mungkin karena tanda kutip ya, calon kepala daerah tersebut sudah menganalisa tempat-tempat atau daerah-daerah mana saja yang memang banyak atau dominasi pendukung daripada calon kepala daerah tersebut. Mungkin karena salah satunya alasannya karena itu, mengapa orang-orang di daerah tertentu tidak mengetahui atau tidak paham atau tidak mengenal calon gubernurnya ataupun visi misi calon gubernur tersebut ke depannya. Kurang puas? Baik, Pak. Oke. Oke, bentar saya mau lihat yang lain lah. Ada lagi? Kalian tadi kuliah ya sebelum ini? Ada perkuliahan ya? Enggak. Ada. Pak. Enggak ada. Ada yang tanyakan lagi? Saya Pak izin bertanya. Iya, Mas Erwin tadi ya? Ya, Oh, iya, Mas Erwin dulu ya. Ya Pak, saya kan kayak menanggapi yang punya Pak tadi, kan katanya kurangnya sosialisasi atau transparansi dalam pembangunan di desa itu Pak, kan di situ ada fungsinya Pak, segala batu BPD itu kan untuk fungsinya pengawasan di desa itu Pak. BPD kan biasanya di desa itu ada BPD untuk pengawasan desa ya. pengawasan desa itu kan biasanya mereka tuh mengawas itu kan bisa langsung merespon atau menyampaikan bahwa hal ini kurang istilahnya kurang layak langsung ke bupatinya atau kabupatennya Pak. Biasanya itu langsung turun atau langsung ditegur oleh kabupaten Pak biasanya. Satu lagi kalau yang masalah isi yang calon gubernur yang nggak sampai ke desa tadi Pak, saya setuju sama Bapak, itu kan tergantung bagaimana paslon itu mempromosikan dirinya, sampai apakah mereka itu benar-benar, apakah mereka itu biasanya fokusnya ke daerah dan daerah tertentu aja Pak, yang biasanya kan istilahnya yang dapat mengambil suara banyak. Kalau di desa kan itu biasanya satu desa paling dapat 300 suara, 300 pemilih biasanya. Kalau itu kan biasanya fokus di daerah kota, kayak di sini Palangkaraya, yang sepertinya di ibu kota kabupatennya lah. Sekian Pak. Bisa ya. Tadi Oke. Saya bisa izin masuk dilanjutkan, juga Pak. Pak. Oke. Kalau menurut saya sendiri menanggapi daripada pertanyaan si Mbak Lydia, kenapa
masih banyak kayak gitu masyarakat yang belum tahu visi dan misi. Nah, sebenarnya bukan masyarakat yang tidak tahu visi dan misi itu penyebabnya mereka tidak menyampaikan. Eh, Pada intinya di sini ya memang mereka tidak mampu seperti yang Bapak katakan, tidak mampu sepenuhnya langsung turun ke lapangan seperti itu. Karena kan yang kalau misalkan daerah-daerah terpencil memang sulit. Nah, sementara biasanya kan kalau misalkan untuk pencalonan itu pasti ada yang namanya tim ses. Nah, dari tim ses itulah yang menyampaikan, Ya, pasti. tidak menyampaikan secara langsung, tapi bisa juga melalui baleho dan lain sebagainya. Dan biasa juga dari pihak KPU di daerah itu sendiri kita bisa lihat di papan pengumuman yang ditempel itu biasanya ada foto paslon dan juga visi dan misinya. Nah, jadi itu tergantung masyarakatnya lagi. Masyarakatnya mau membaca atau tidak. Karena kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dari pasangan calon seperti itu. Karena banyak masyarakat kita itu yang kurang ikut berpartisipasi atau juga kita katakan apatis seperti itu terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi pada intinya tidak sepenuhnya berada pada kesalahan si paslon ketika masyarakat tidak tahu apa visi dan misinya. Nah, mungkin itu dari saya, Pak. Dan satu lagi Pak, biasanya orang desa itu mereka tuh fokus bekerja dan ke ladang setiap hari. Orang desa itu. Oke, ada tambahan yang lain? Oke, Pak. Mbak Lydia atau menyambati? Izin masuk menanggapi. Tadi kan berarti memang bukan dari kesalahan paslon, ini berarti ya yang berdasarkan pengalaman saya berarti kesalahan ada di tim sesnya. Nah, jadi memang tim sesnya itu tidak menyampaikan apa yang memang harus disampaikan kepada masyarakat, dan biasanya ya itu tadi aja nih disogok kayak gitu kan. Ya, mungkin itu tadi penting sih kata Bapak tadi tentang sumber daya manusia yang akan kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Bapak yang sudah menjawab. Oke, lebih intinya di sini adalah dari KPU-nya sendiri, dari pelaksana atau yang wewenang dalam melaksanakan pemilihan ini sendiri, pemilihan kepala daerah ini sendiri, yaitu KPU ya. Nah, KPU di sini memang perannya sangat besar dalam mensosialisasikan bukan hanya pilkada saja, tapi juga mengedukasi masyarakat entah di kota, di daerah, di tempat pelosok itu harus yang menjadi program daripada KPU untuk mensosialisasikan bagaimana cara pemilih yang baik, bagaimana cara masyarakat itu berpartisipasi dalam pilkada, bagaimana supaya masyarakat itu tidak mendapatkan bahasa kitanya PHP lah dari calon kepala daerah dan lain sebagainya macamnya, agar betul, Pak. masyarakat itu akibat sosialisasi itu berdampak baik atau berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri dalam menghadapi bagaimana sih mekanisme pemilu kada ini, bagaimana sih jalan-jalan lain dalam pemilu kada ini. Oke, ada yang menambahkan? Ya Pak, izin menambahkan Pak. Kalau menurut saya kenapa masyarakat tidak tahu, mungkin karena ketidakpedulian juga Pak. Karena mengapa masyarakat tidak peduli, karena masyarakat tidak adanya empati dari masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah ini. Mengapa? Karena mereka menganggap biasanya kalau daerah-daerah pelosok itu ketika nggak ada gunanya juga, jadi nggak ada gunanya juga ikut pemilihan, toh desa kita nggak berubah juga dengan adanya pergantian kepala daerah. Mungkin seperti itu Pak. Iya, betul. Kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah sendiri terhadap daerah-daerah pelosok. Nah, jadi menyebabkan empati pemerintah. Ya. Jadi menurut Mas Aldi bagaimana caranya merubah pandangan pola pikir masyarakat tersebut? Menurut saya yang dengan cara pemerintah itu lebih peduli lagi terhadap masyarakat pelosok, supaya ibaratnya karena pemerintah itu kan melakukan pembangunan dan sebagainya, kita tujuannya kepada daerah terpusat saja, contohnya seperti di kota-kota saja, sedangkan di desa itu pembangunannya juga sangat memprihatinkan Pak.
Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Saya izin menanggapi, Salah Pak. satu jalan. Oh, oke, Mbak Eva. Saya izin menanggapi dari sebenarnya kalau menurut saya sih ya Mas Aldi tidak sebenarnya bisa kita salahkan pada pemerintah pusat karena kita tahu bahwa di sini kan sistemnya sudah otonomi daerah seperti itu. Jadi otonomi daerahnya tidak hanya sampai pemerintah daerah, namun juga sampai ke pelosok dalam artian di sini kan wewenang itu dilimpahkan pada pihak kecamatan, kalau misalkan posisinya di kecamatan, terus ke lurah atau kepala desa. Nah, jadi itu tergantung dari pemimpinnya lagi, pemimpin di misalkan di desa jadi kepala desa, kalau misalkan di kecamatan ya seperti apa membangun daerah tersebut. Kalau misalkan kita selalu menyalahkan dari pemerintah pusat dalam artian pemerintah daerahnya itu sendiri, maka keliru sekali seperti itu bagi saya. Karena ya kita tahu kita udah masuk di sistem otonomi daerah. Nah, mungkin itu dari saya. Oke. Sebenarnya ini jawabannya ada di minggu depan diskusi kita. Jadi salah satu cara untuk mengubah pola pikir atau pandangan masyarakat tentang pemerintahan yang jelek itu tadi, yang apatis itu tadi, salah satunya dengan program kerja daripada pemerintah. Nah, oke, karena tadi tugasnya melalui lingkup Palangkaraya saja, mungkin sekarang saya rubah melingkup daerah teman-teman sendiri. Saya berharapnya sih membahas tentang dana desa untuk pengguna. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi daerah teman-teman sendiri di mana silahkan cari program kerja pemerintah daerah tersebut, pembangunannya, bagaimana cara pendekatan pemerintah tersebut kepada masyarakat. Jadi menurut saya, kenapa banyak masyarakat yang tidak yang apatis dengan hal-hal seperti itu? Mungkin pendekatan pemerintah kepada masyarakat itu kurang. Menurut saya seperti itu, kurang dalam artian kurang melibatkan masyarakat dalam program pembangunan. Mungkin kalau kita berbicara tentang yang ada di kota tidak perlu diragukan lagi di kota, tapi ketika kita berbicara di daerah-daerah, apakah pemerintah tersebut memberikan tidak hanya bantuan karena ketika pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang tunai atau berupa barang itu akan dikonsumsi atau akan dipakai habis untuk sebentar saja. Tapi ketika pemerintah di daerah itu memperhatikan masyarakat daerahnya, bagaimana pendekatan pemerintah daerah tersebut kepada masyarakatnya, bagaimana juga cara pemerintah daerah tersebut melibatkan atau membuat masyarakat itu berpartisipasi ke dalam pembangunan. Jadi ibaratnya masyarakat dan pemerintah daerah itu adalah mitra dalam pembangunan, dan perusahaan atau swasta lah yang ibaratnya memodali untuk hal-hal tersebut melalui TJSL yang seperti mata kuliah kita kemarin bulan kemarin ya. Oke, itu ada lagi. Kalau tidak ada mungkin saya tutup. Kita sampai jumpa di minggu depan, pembahasan minggu depan, diskusi minggu depan. Saya berharap ada yang membahas tentang dana desa ya. Anggaran dana desa. Iya, Pak. Siap. Oke, sorry ya. Karena kuliah kita jadi sebentar lagi, saya akan tetap usahakan hari Selasa ya. Karena beberapa minggu terakhir nih, PR saya banyak di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Oke, silahkan. Kelasnya sudah saya selesaikan. Jika ada yang mau meninggalkan, silahkan. Boleh keluar, Pak? Ya, kita sampai jumpa minggu depan ya. Izin keluar, Pak. Izin keluar, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.